Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kembali lagi saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat semua melalui channel ini, karena terlalu sempitnya waktu buat mengunjungi Anda ditambah kesibukan dalam hal mengurus pasien. Kali ini saya kembali mengajak Anda dalam hal cara membentengi diri dari setan. Salam Abu Darbi. Setan. Setan ini. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita dari gangguan atau tipu daya setan, sehingga setan tidak menyakiti atau menzalimi manusia. Islam memiliki banyak cara untuk membentengi umatnya dari kejahatan setan, sebagaimana yang akan saya sampaikan berikut ini. 1. Istiazah atau memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dalam firman-Nya yang lain, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Diriwayatkan pula dari Sulaiman bin Sardi, ia mengatakan, saat kami duduk-duduk bersama Nabi, ada dua orang laki-laki yang saling mencaci maki, salah satunya merah wajahnya dan urat-urat lehernya keluar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkannya, niscaya hilanglah kemarahannya. Bila ia mengucapkan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, niscaya hilanglah kemarahannya. Hadits riwayat Al-Bukhari. 2. Membaca Al-Mau'izatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena dua surah ini memiliki pengaruh mengagumkan dalam permohonan perlindungan Allah dari keburukan setan, mengusirnya dan terlindung darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berlindung dengan keduanya ketika tidur, dan memerintahkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu agar membaca keduanya seusai tiap-tiap sholat. Nabi mengabarkan bahwa siapa yang membaca keduanya bersama surah Al-Ikhlas 3 kali waktu petang dan 3 kali waktu pagi, maka hal itu melindunginya dari segala sesuatu yang membahayakan. 3. Membaca ayat kursi. Dalam Sahih Imam Bukhari banyak disebutkan khasiat daripada ayat kursi ini, yakni bila dibaca sebelum tidur minimal 1 kali, maka Allah akan menjaganya dari segala gangguan jin dan setan, dari segala mara bahaya dan pencurian. 4. Memperbanyak berzikir kepada Allah, ini perlindungan yang paling bermanfaat. Dalam Sunan At-Tirmizi, riwayat Al-Haris Al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan perintah 5 perkara kepada Yahya bin Zakaria agar ia mengamalkannya dan juga memerintahkan kepada Bani Israel. Lalu beliau menyebutkan kelanjutan hadis hingga sabdanya, aku perintahkan kalian agar mengingat Allah. Perumpamaan zikir adalah seperti orang yang dikejar oleh musuh dengan cepat, hingga ketika tiba di benteng yang sangat kokoh, maka ia membentengi dirinya dari mereka. Demikian pula hamba tidak dapat membentengi diri dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah. 5. Membaca akhir surat Al-Baqarah. Termaktub dalam As-Sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka ia melindunginya. Muttafaqun alaih. Dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu adalah Amanar Rasulullah bima, hingga akhir ayat. 6. Wudhu dan sholat. Inilah perkara terbesar yang dapat melindungi hamba dari setan. Seorang hamba tidak dapat memadamkan amarah dan syahwat sebagaimana dengan wudhu dan sholat. Amarah dan syahwat adalah api, sedangkan wudhu memadamkannya. Dalam hadis disebutkan, amarah itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api. Api hanyalah bisa dipadamkan dengan air. Jika salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah. Begitu pula sholat jika dilakukan dengan khusyuk hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat melenyapkan pengaruh gangguan setan secara keseluruhan. Ini adalah perkara yang pengalamannya sudah cukup sehingga tidak memerlukan dalil lagi. 7. Menahan diri dari memandang, berbicara, makan dan bergaul dengan sembarang orang secara berlebihan, karena setan menguasai Bani Adam dan mengusik kehormatannya melalui keempat pintu ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim.
8. Membaca awal Hamim Surah Al-Mu'min. Dilanjutkan sampai ayat Ilaihil Masir, diikuti ayat Kursi. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca Hamim Surat Al-Mu'min hingga Ilaihil Masir dan ayat Kursi pada waktu pagi, maka ia terjaga dengan keduanya hingga petang hari, dan barang siapa membacanya pada waktu petang, maka ia terjaga dengan keduanya hingga pagi. Hadis riwayat Tirmidzi, Darimi dan Ibnu Sunni. 9. Hendaknya kita mengucapkan La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis disebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari sebanyak 100 kali, maka ia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari itu hingga petang hari, serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah 9 amalan ringan dalam kehidupan sehari-hari kita agar tidak mudah diserang setan, sihir, santet, ain dan segala jenis keburukan pada diri kita. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini serta subscribe serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya tentang pembentengan diri dari segala jenis setan. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.